Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bahan dasar oli serta juga apa sih efek oli ester, kelemahannya ya. Ini ada yang request bahas sekarang bahan oli itu apa saja. Terus kalau ester gimana sih rasanya ester? Jadi ya ini ada beberapa oli ester yang penulis coba. Iboneer 4000 RS ester, extend double ester, ester yang single ester yang sebelumnya juga udah pernah coba. Ini yang botol oranye ya. Terus mano ester, ini aditif ya, kita bisa beli merek mano. Terus juga raveno ester ya, ada FK pau ester, ada red line yang polyol ester yang botol putih label biru. Nah, ester di sini ya, kecuali yang mano ester, itu efeknya adalah membuat mesin jadi halus di RPM rendah atau di kecepatan rendah. Ya tentu juga di kecepatan menengah juga lebih licin ya. Efeknya kalau ingin dibandingkan ya kira-kira sama lah dengan efeknya minyak goreng. Jadi menggunakan oli ester itu udah mirip dengan kalau pakai minyak goreng. Cuma ya tentu ini masih tergantung dari bahan dasar olinya. Cuma seperti contohnya ini R4000RS, bukan botol ini, gambarnya gak tepat. Ipone R4000RS ini ya, bahannya kan hydrotreat. Dia ini cepat jadi encer gitu ya, cepat jadi encer, nggak enak. Extend ini termasuk bahannya cukup kuat ya, bahannya kan dari Barilla Tradingco, itu cukup kuat ya, lebih awet daripada Ipone. Terus mano ester ini pakai cat DEO ya, tapi penulis pakainya tentu ketika olinya sudah rusak, dan ternyata manol ester tidak bisa membuat olinya lebih awet. Kira-kira kalau perbandingannya manol ester ini apa ya? Kayak Sabrina tapi nggak licin, tapi nggak nambah power. Jadi kayak Sabrina tapi nggak nambah powernya motor. Jadi efek licinnya sebentar. Berlawanan dengan misalnya pakai minyak jagung atau KCO, di mana efeknya itu lama, terus awet lah pokoknya ya, tahan RPM tinggi. Raveno ester ini juga oli yang nggak bagus ya, bahan olinya kalau nggak salah hydrotreat juga. Jadi walau harganya lebih dari 250.000, ini olinya nggak awet ya, nggak awet. Nah ini FK pau ester, ini olinya masih termasuk bagus, cuma ya penulis nyesel nyobanya yang 5W50, harusnya yang 10W50 karena ini masih termasuk cepat encer. Kalau 10W50 penulis yakin bakal lebih stabil kekentalannya ya. Terus ini oli red line ini termasuk cukup bagus ya bahan olinya ya, termasuk lebih stabil daripada yang sebelum-sebelumnya oli ester yang lain-lain. Cuma tetap dia secara shear stability-nya kurang bagus. Ada penjelasan di sini. Penjelasan ini adalah dari Lubtech, European Lubricant Industry Magazine ya, yang nomor 62. Terus ini ada penjelasannya ya, bahwa untuk membuat oli PAO itu jadi lebih kuat pelarutannya, ini bisa pakai campurannya oli ester, sintetik ester. Nah ini ya pakai sintetik ester bisa meningkatkan daya pelarutan. Pelarutan ini tentu meningkatkan kemampuan menampung aditif, membuat kotoran mesin tidak ngedrop atau jatuh ke bawah tapi bisa ngambang di olinya, bisa larut. Juga meningkatkan film strength, membuat olinya lebih kuat menahan beban ya, peningkatannya solvensi atau pelarutan ini. Tapi walau meningkatkan solvensi, dia juga mengurangi kestabilan suhu tinggi, jadi membuat
mungkin ya cepat membuat olinya cepat rusak kalau kena suhu tinggi, tapi ya penulis juga merasakan shear stability-nya atau daya tahan pada RPM tingginya juga berkurang. Tapi yang lebih bahaya katanya adalah karena membuat permukaan jadi tidak bisa membuat aditif EP bereaksi. Jadi aditif EP ini adalah aditif yang berfungsi untuk menjadi bantalan ketika komponen part mesin sudah langsung bergesekan. Ketika part mesin langsung bergesekan, itu akan menimbulkan panas. Ada panas, ada tekanan. Dan tekanan dan panas ini yang membuat aditif EP-nya jadi aktif, jadi bereaksi, membuat lapisan baru, membuat lapisan di bagian yang saling bergesekan, sehingga gesekannya jadi berkurang di gesekan berikutnya. Jadi di gesekan pertama timbul panas dan tekanan luar biasa, aditif EP-nya aktif, membuat lapisan baru, jadi enggak lagi, jadi enggak ke aus lagi, jadi enggak aus lagi. Nah, ini aditif EP jadi terganggu oleh keberadaan ester ini. Jadi mungkin itu juga mengapa kok ada yang dicampur dengan vegetable oil ya, dengan minyak sayur, atau kalau di kita lebih terkenal dengan minyak goreng. Ya, ini ya kelemahan utama kalau pakai minyak goreng adalah stabilitas oksidasi. Jadi lebih cepat hitam walau daya tahan panasnya luar biasa tinggi. Jadi secara keunggulan ester membuat mesin lebih halus, tapi kalau bebannya sangat berat malah mengurangi perlindungan mesin. Itu ya penjelasannya kalau pakai ester, bukan kalau pakai minyak goreng. Minyak goreng beda lagi kelemahannya. Nah, ini juga sekarang kita beralih ke bahan oli ya. Bahan oli ini kebetulan ada minyak goreng satu. Ini betul-betul bening ya, masih bening ya, masih nggak berubah warna, karena ya minyak goreng itu tahan panas. Saat lainnya sudah hitam, ada yang berkurang, minyak gorengnya masih utuh. Karena apa? Karena tahan panas tinggi. Nah, bahan oli penulis bedakan jadi ya ini ya, ada yang cepat hitam, ada yang cepat habis, ada yang ya cepat tengah-tengah, ada yang tahan gitu ya. Penulis sudah lupa yang tahan mana. Ini mestinya Amsoil ya, mungkin ini Castrol GPS, mungkin ini Redline, mbuh iki apa, bulali was. Yang jelas ya, penulis membandingkannya dengan itu ya. Apakah bahan olinya cepat habis, apakah bahan olinya cepat hitam, apakah dia tahan terhadap misalnya perbandingan yang biasa penulis pakai sekarang, Mesran SI40. Jadi semua penulis bandingkan dengan Mesran SI40. Mesran SI40 penulis pergunakan sebagai barometer apakah olinya bisa setara dengan Mesran SI40 atau tidak. Kalau setara, penulis anggap bagus. Kalau lebih cepat hitam, penulis anggap kualitasnya buruk. Lebih cepat berkurang, ya termasuk buruk juga ya. Jadi ya ini ya, penulis juga sudah tunjukkan barusan di video yang rilis barusan bahwa ya walau sama-sama full sintetik ya, dengan harga berbeda-beda, ini mungkin malah bisa dibilang Yaco ini yang paling murah ya, tapi ternyata untuk daya tahan warnanya yang 3 ini malah cepat hitam ya. 3 ini lebih cepat hitam daripada yang paling murah yang ini yang sama-sama full sintetik juga. Dan ketika dicoba di motor juga sama, yang Yaco ini malah jauh lebih baik daripada Advance Power, Vigorous atau Fastron ya. Jadi ya kalau oli sudah cepat hitam itu pertanda buruk ya. Dan cepat hitam atau enggak itu biasanya kalau full sintetik itu yang cepat hitam. Terus kalau yang oli-oli murah itu biasanya cepat habis. Kayak ini Oyama Win, Evalup Mesrania 2T, Evalup Eneos Bus Sinoxo. Oh, kalau Bus Sinoxo warnanya jadi hitam ya. Eneos Molybdenum warnanya jadi hitam. Jadi keduanya ini kan kelasnya kelas full sintetik. Nah, kalau full sintetik biasanya cepat jadi hitam olinya. Nah, hal ini juga terjadi juga pada oli diesel ya. Ada yang cepat hitam, ada yang
berkurang, ada yang berkurang sama cepat hitam juga kalau dibandingkan Mesran SE40. Nah, yang saya dari mula ingat penulis termasuk cepat hitam ya. Kalau cepat hitam itu biasanya olinya bakal cepat jadi encer juga. Nah, untuk bahan olinya sendiri kita harus tahu bahwa di Indonesia itu yang namanya pabrik oli daur ulang itu banyak dan pabriknya gede-gede ya, bukan sekedar yang orang di di garasi beli oli 1 drum terus dikasih cairan terus drumnya itu dijual lagi, enggak, tapi ini sudah disuling pakai proses apa jenenge revive oil sama apa maneh sijine itu wis lupa. Tapi ya yang penting tahulah bahwa di Indonesia ini banyak pengolahan oli bekas yang kualitasnya tinggi ya, atau ya menengah lah ya, nggak sampai kayak yang kelas eceran. Jadi ini pabrikan besar, satu contohnya Agip ya, Prolumas untuk dipasarkan di dalam negeri ya, karena memang banyak konsumennya ya. Menurut penulis oli-oli yang apa jenenge cepat berkurang, cepat menguap itu ya biasanya dari bahan daur ulang. Ini ada dari Agip, ini ada WGI, Evalup ya. Ini juga loh, ada koleksi oli bekas juga. Jadi kalau mau koleksi oli bekas dijual, PT WGI terima, misalnya ya Agip tadi juga terima mestinya ya. Ini kalau ini pengepulnya, ini apa ya, pengepul juga ya. Ya silakan ini dilihat alamatnya ya, WGI di mana ini, Jawa Barat, tadi itu di Jawa Timur apa jenenge, ini Gempol Pasuruan Jawa Timur, WGI di Bekasi Jawa Barat, Tangerang Banten, ini di Mojokerto, ini di Paciran Lamongan, terus ini ada Probolinggo, Pasuruan, Semarang, ini Bapak Sidoarjo, terus Wonoayu Sidoarjo ya, Sidoarjonya banyak, Semprowo Surabaya, Gresik Jawa Timur, pakai Jawa Timur ya. Apa ini khusus yang Jawa Timur toh ini? Orang Sari Tandes, Beringin Anom Gresik, kok akeh sing Jawa Timur. Ini ada harga ya. Jadi contoh harganya 50.000 per drum, 100.000 per drum, 400.000 per drum. Ya wis ini ya, ada contohnya ya. Silahkan kalau ingin tahu informasinya. Tapi yang jelas namanya oli itu enggak bergantung pada tulisan ini ya. Harga tidak menentukan kualitas, harga tidak menentukan kemampuan. Karena ya sayangnya pabrikan oli sekarang ngejarnya viscosity index tinggi yang membuat olinya malah jadi nggak tahan untuk dipakai di Indonesia. Anehnya oli yang justru buatan Perancis, Yacu, ini yang lebih cocok untuk Indonesia daripada oli-oli yang dibuat di Indonesia ini ya. Mau yang Shell, Multi, Pastron, kacau lah. Ya wis lah, untuk antara penjelasan bahan dan ester udah kira-kira kayak gitu dulu aja ya. Jadi penulis mendasarkannya adalah berdasarkan uji ini ya. Mana oli yang cepat habis, mana oli yang nggak cepat habis, mana oli yang cepat hitam, mana oli yang nggak cepat hitam. Tentu kalau dibandingkan minyak goreng ya gak apa-apa nih semuanya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.